Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anindya Putri Aprilia, NIM 1904348 dari kelas 4C PGSD. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian tengah semester mata kuliah Kebijakan, Inovasi, dan Pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Haji Agus Muharram SPD MPD dan Ibu Wina Mustika Ati SPD MPD. Dapat kita sadari bersama-sama bahwa perkembangan teknologi dan informasi saat ini sangat pesat dan sudah melekat erat dengan sendi-sendi kehidupan kita. Oleh karena itu, pendidikan pun tidak boleh kalah. Nah, dapat kita sadari juga, terutama pada saat pandemi seperti ini, pendidikan kita semuanya menggunakan teknologi internet sebagai penunjang utama pembelajaran. Tetapi, hal tersebut sebenarnya penting loh. Penting untuk siapa? Penting untuk kita semua, terutama untuk peserta didik. Agar apa? Agar nantinya peserta didik kita bisa membersamai sekaligus menjadi pelopor utama bagi peradaban di masa yang akan datang. Model-model pembelajaran internet. Ada 3 model pembelajaran yang menggunakan internet yang layak kita pertimbangkan sebagai bahan pengembangan pembelajaran. Yang pertama ada web course, yang kedua ada web entry course, dan yang ketiga adalah web exchange course. Nah, apa itu? Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama yaitu web course. Jadi web course itu seluruh kegiatan pembelajaran dilakukan melalui internet. Jadi komunikasi antara peserta didik dan juga tenaga pendidik semuanya full dilakukan menggunakan internet. Nah, contohnya bisa melalui email ataupun aplikasi chat rooms. Yang kedua, web entry course. Nah, apa itu? Jadi, kegiatan pembelajaran dilakukan menggunakan internet dan juga tatap muka. Tetapi, persentase untuk kegiatan tatap muka itu lebih kecil daripada persentase menggunakan internet. Jadi, misalnya untuk pemberian materi dan kegiatan pembelajaran lainnya diberikan melalui internet seperti penugasan dan lain-lain. Tetapi, untuk ujian maupun konsultasi dilakukan secara tatap muka. Nah, selanjutnya adalah web exchange course. Apa itu? Jadi, seluruh kegiatan pembelajaran dilakukan secara tatap muka. Nah, lalu di sini fungsi dari internet tersebut adalah sebagai penunjang pembelajaran di mana internet tersebut dijadikan sebagai alat pemberian materi-materi yang relevan dan juga dapat diakses oleh peserta didik setiap waktunya. Nah, selanjutnya, pada implementasi pembelajarannya, terdapat beberapa model pembelajaran e-learning yang dapat kita terapkan atau kita gunakan ketika mengajar di kelas. Ada 4 pilihan atau 4 opsi yang dapat kita gunakan. Yang pertama yaitu selective model, yang kedua adalah sequential model, yang ketiga adalah static station model, dan yang keempat adalah laboratory model. Nah, apakah keempat pilihan tersebut? Jadi yang pertama adalah selective model. Jadi selective model itu digunakan apabila pada satu sekolah hanya terdapat satu komputer. Jadi guru tersebut akan menggunakan komputer sebagai bahan demonstrasi saja. Jadi para siswa tidak dapat menggunakan komputer tersebut sebagai bahan belajar mereka secara langsung. Jadi hanya melihat guru tersebut mendemonstrasikan komputer tersebut. Selanjutnya adalah sequential model. Nah, pada sequential model ini ketika di suatu sekolah terdapat beberapa komputer tetapi masih terbatas. Nah, jadi guru biasanya akan membuat kelompok-kelompok kecil siswa. Jadi siswa tersebut bisa menggunakan komputer atau pembelajaran internet tersebut secara langsung, tetapi dalam penggunaannya secara berkelompok. Seperti itu. Yang ketiga adalah static station model. Jadi penggunaan model ini sama dengan sequential model. Jadi apabila dalam suatu sekolah terdapat hanya beberapa komputer saja yang jumlahnya terbatas, maka biasanya guru akan menggunakan kelompok-kelompok kecil sebagai pembelajaran yang dipilih. Seperti itu. Nah, yang terakhir atau yang keempat adalah laboratory model. Jadi pada laboratory model ini apabila dalam suatu sekolah terdapat jumlah komputer yang memadai dan juga didukung oleh fasilitas internet. Jadi biasanya satu orang siswa dapat menggunakan satu komputer yang ditunjang oleh adanya fasilitas internet ataupun wifi.
Model-model pembelajaran yang telah disampaikan tentunya memiliki keunggulan dan kelemahannya masing-masing. Kita, sebagai tenaga pendidik, layak mempertimbangkan model-model pembelajaran tersebut untuk digunakan nantinya, dan jangan lupa disesuaikan pada kebutuhan kita di masa yang akan mendatang. Sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.